hukum secara langsung. Secara langsung. Ya, karena mungkin itu tadi, menurut saya Agnes itu meremehkan pencipta lagu. Yang ingin bertemu kan tidak hanya saya. Yang ingin bertemu itu sebenarnya pencipta lagunya. Awalnya pengen bertemu, pengen membicarakan masalah hak ekonomi dia menurut undang-undang gitu ya. Aribia sudah menghubungi lama tidak digubris, akhirnya somasi. Somasi ya seperti kita dengar tadi kan, Agnes katanya kan sebagai warga negara Indonesia dia hanya mendatangi Menteri Hukum. Harusnya dia juga mendengar somasi daripada Aribias dan duduk bareng-bareng apa yang disomasikan. Harusnya kan sebagai warga negara kan seperti itu, sama-sama warga negara Indonesia. Lalu akhirnya somasi tidak digubris, akhirnya sampai ke dituntut di pengadilan, laporkan ke polisi sebenarnya, laporkan ke polisi sudah, cuman belum ditindaklanjuti oleh polisi. Lalu akhirnya di pengadilan niaga, Agnes juga dipanggil sebenarnya kan. Harusnya kan sebagai warga negara yang baik kan harusnya Agnes menjalani semua proses hukum itu. Jadi menurut saya Agnes ini bukan warga negara yang baik karena dia tidak menganggap pencipta lagu, dia tidak menganggap somasi, bahkan dia tidak menganggap pengadilan niaga di Jakarta. Jadi sebagai warga negara yang tidak baik, ya harusnya tahu diri gitu ya. Harusnya udah nggak nemuin kita, harusnya nggak nemuin siapa-siapa gitu. Justru malah kita menilai ini jadinya pengadilan jalanan gitu jadinya, karena dia tidak mendatangi siapa-siapa, datangnya lalu ke podcastnya Deddy Corbuzier membela diri. Padahal pengadilan sudah memberikan waktu dan tempat yang seluas-luasnya untuk membela diri di pengadilan. Jadi ini Agnes ini memberikan contoh buruk bagaimana seorang warga negara Indonesia yang tidak menghargai proses pengadilan. Gitu. Kalau Mas Piu lihatnya seperti apa, Mas Piu? Ya, di sini saya melihat memang ada hal yang memang harus diluruskan ke masyarakat bahwa sidang itu sudah selesai, putusan sudah diputuskan, terus ketika sudah diputuskan, kenapa berusaha untuk membentuk opini ke masyarakat, baik melalui podcast, baik melalui sampai sowan ke menteri segala macam. Saya rasa ini bukan edukasi yang baik, bukan pembelajaran yang baik buat masyarakat, terutama buat penggemarnya ya, karena ini akhirnya nanti orang akan selalu meremehkan hukum, lalu meremehkan proses pengadilan, bahwa dijalanin dulu proses pengadilan, habis itu mau dilanjutkan ke banding atau kasasi atau whatever yang masih bisa dilakukan, ya itu dijalankan saja. Tidak usah berusaha untuk membentuk opini. Ini kan berusaha untuk membentuk opini publik dan juga untuk berusaha untuk memberi kesan bahwa kami teman-teman, saya Madani dan teman-teman di Aksi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia yang mensupport Aribias itu adalah yang tidak baik, tidak pantas untuk melakukan itu. Padahal sebenarnya kan teman-teman Aksi ini, komposer ini memperjuangkan haknya mereka, hak para pencipta lagu ini. Oke, tapi kita juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari Agnes Monica ya, Nadila ya, dari tim Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, dan kita masih menunggu kalau misalnya nanti dari Mbak Agnes Monica mau bergabung bersama dengan kita untuk membahas terkait dengan kasus ini. Jangan lupa udah hubungi kita juga loh. Oke, sudah. Iya, betul. Kita juga telah menghubungi Mas Once secara langsung di sini. Sudah. Ya, begitu dengar nama aku langsung kabur semua. Berbagai pihak kita sudah hubungi terkait dengan kasus ini. Mas Dani, ini yang menjadi perhatian dan sorotan netizen, masyarakat. Ini kan kasusnya bersama dengan Mas Aribias, pencipta lagu. Tetapi netizen menganggapnya dan melihatnya bahwa ini antara perseteruan antara Mas Dani dan juga Mbak Agnes Monica nih. Ini bagaimana? Ini bagaimana, Mas? Makanya saya juga hadir di sini juga ingin meluruskan juga, ingin memberikan persepsi kepada masyarakat bahwa ini bukan perseteruan antara Ahmad Dhani dengan Agnes Mo. Ini adalah sebuah proses hukum dan perjuangan para pencipta lagu, para pencipta lagu yang ingin memperjuangkan haknya, ingin mencari kebenaran. Apakah undang-undang hak cipta ini benar-benar melindungi para pencipta lagu? Jadi bukan personal nih. Jadi saya juga di sini sebagai ketua Aksi, Ahmad Dhani sebagai pembinanya, kita mensupport para pencipta lagu, dan kebetulan salah satu anggota kami, Aribias, sedang bermasalah dengan hak ciptanya. Satu itu soal pelanggar hak ekonomi pencipta lagu yang belum didapatkan. Nah, kalau saya
saya mungkin secara personal mungkin saya kurang setuju dengan sikap Agnes terhadap proses hukum ini. Oke. Ngerti nggak? Bisa dibedakan ya? Iya, Saya bisa, sebagai warga negara yang baik juga sebagai anggota legislator, saya harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan anak Agnes ini tidak mengedukasi masyarakat pada hal-hal yang sebenarnya. Bahwa Agnes ini sombong, dia tidak mau bertemu dengan pencipta lagu. Nomor 1 ya, itu dia sombong udah. Nomor 2 dia sombong, tidak mau datang di somasi, tidak menghargai somasi. Nomor 3 dia sombong tidak datang ke pengadilan. Jadi saya mungkin soal pribadinya atau sebagai saya pribadi sebagai Ahmad Dhani sebagai legislator, saya nggak setuju dengan sikap-sikap ini. Apalagi bertemu dengan Pak Menteri. Ketika bertemu dengan Pak Menteri dalam ongoing proses case-nya ini, itu menurut saya bisa dalam potensial bisa mencoreng nama menteri. Karena ketika Agnes menjadi terdakwa, tervonis sebagai orang yang harus membayar denda dan diberi sanksi oleh pengadilan, bertemu kepada menteri itu sesuatu hal yang berbeda. Saya sih mungkin karena sama-sama Gerindra ya menterinya, ya saya diem aja gitu, tapi ini nggak boleh terjadi lagi ini gitu loh. Harus dikawal ya Mas Dhani. Tapi ini kan baru pendapat pribadi saya. Kita cek sama pendapat profesor. Oke, nanti kita akan cek, kita akan lihat juga bagaimana dari ranah hukum ya dengan Pak Mariano. Tapi setelah jeda iklan berikut ini tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan.